Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Teknika. Kita berjumpa lagi dalam program OPS, obrolan pagi STMC. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Pak Rentanu akan memandu acara ini. Jadi tetap stay tune di 107,7 FM Radio Komunitas Pendidikan Radio Suara Teknika, bisa juga di channel YouTube Radio Suara Teknika. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya host baru di sini. Nama saya Iwayan Rentanu sebagai guru produktif di Teknik Elektronika. Jadi di sekolah SMK Negeri 3 Singaraja. Bintang tamu kita hari ini, mungkin yang ditunggu-tunggu ya, merupakan salah satu tokoh yang sudah lama berkontribusi di sekolah tercinta kita. Beliau sudah datang jauh-jauh hari ini seperti itu di Radio Suara Teknika dari Pulau Batam. Jauh sekali ya, saking jauhnya 5 menit sudah sampai di sekolah. Nah, baik, beliau adalah Bapak Imade Arke SPD. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Pak. Oke, selamat datang Bapak. Bagaimana Pak kabar hari ini? Baik, jadi kita pagi ini masih astung semangat ya, walaupun menjelang puasa, jadi kita masih sehat-sehat. Oke, terima kasih Bapak. Selamat datang di radio kita. Semoga kita bisa sharing-sharing bareng, sama-sama belajar di sini. Baik, kita nanti akan mendengarkan langsung perjalanan serta pengalaman positif selama berkarir di SMK Negeri 3 Singaraja ini. Jadi beliau akan memasuki masa purna bakti ya Bapak ya. Bulan berapa Pak ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Jadi kita masih bisa bersenda gurau di sini. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk yang pertama bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Teknika. Bapak dari mana? Terus nanti menceritakan pengalamannya selama berapa tahun Pak di STM? Mulai tahun 83, jadi kurang lebih 40 tahun. 40 tahun ya, jadi selama 40 tahun sangat luar biasa Bapak kita ini. Jadi kita akan belajar bersama pengalaman beliau 40 tahun. Jadi sahabat Teknika sudah mengefisienkan waktunya dengan pengalaman beliau selama 40 tahun. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Pak Wayan. Sahabat Teknika, selamat pagi. Salam jumpa, semoga saya temui semua dalam keadaan sehat. Saya
Di SMK 3 kalau Singaraja ini itu mengawali tahun 83 yaitu pengabdian ya tahun 83. Kemudian dapat ikatan dinas pendidikan D3 ke Bandung. Kemudian setelah itu tahun 92 mendapatkan ikatan dinas lagi, jadi semua ditanggung oleh negara, tidak ada saya nanggung sendiri dananya, jadi semua itu disiapkan. S1-nya di IKIP Bandung. Iya. Nah pada saat itu tidak hebat juga, tapi memegang peringkat 2 nasional di IKIP Bandung waktu Jadi, S1-nya. berprestasi sekali Pak ya, sehingga mendapatkan ikatan dinas seperti itu Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Kita juga terima kasih kepada Indonesia, kepada Dinas Pendidikan semuanya yang mulai saat itu sudah menyiapkan tenaga-tenaga pendidiknya, ditambah juga pengalaman lain. Kalau asli Tiang Tabanan, ya SMA, SMK-nya di Ubung dulu, alumni Ubung, tahun 81, 83, waktu itu kan tahun ajarannya 82, 83. Ya, 82, 83. Ubung itu SMK 1 SMK Denpasar 1 sekarang ya, Denpasar, SMK ya. Negeri 1 Denpasar. Itu alumni di sana. Itu kemudian setelah itu melanjutkan ke sini ke SMK 3 untuk pengabdian sampai saat ini. Wih, luar biasa. Jadi sebenarnya bapak saya ini merupakan guru saya dulu di tahun 2003 sampai 2007. Jadi beliau juga mengajar saya di sini seperti itu. Dan sekarang kita menjadi teman sejawat. Jadi gara-gara beliau saya juga ada di sini seperti itu. Baik Pak, ada nggak Pak kira-kira pengalaman-pengalaman menarik seperti itu ketika Bapak mengajar di sini, mungkin ada peristiwa-peristiwa positif yang unik yang bisa dibagikan ke sahabat teknika seperti itu Pak? Iya, betul sekali Pak Wayan. Jadi kalau kita omongkan banyak sekali sesungguhnya, baik yang positif atau yang negatif. Tetapi yang negatif nggak usah diomongin. Anggap itu sebagai suatu pengalaman dalam kehidupan saya. Jadi Iya, itu, benar Pak, benar. iya. Yang positif jelas, SMK, apapun namanya, kadang pandangan masyarakat itu ada yang baik, ada yang tidak, itu hal yang biasa. Siap. Tetapi bagi saya, SMK itu adalah segala-galanya dalam kehidupan saya. Mengapa? Ya, sebab kita punya satu kompetensi. Walaupun saya saat ini jadi PNS, diangkat sebagai pegawai, ada yang kedua saya punya kompetensi, jadi punya keahlian tambahan yang bisa saya manfaatkan untuk kehidupan. Iya, jangan ngomong yang lain-lain lah gitu. Yang penting untuk bisa membantu kehidupan kita. Itu fungsinya di kompetensi, itu pengalaman yang sangat-sangat, sebab saya di TE khususnya yang dulu yang disebut dengan elektronika itu bagi saya adalah hobi dan bakat. Itulah yang menunjang saya dalam menjalani hidup sampai saat ini. Ya, benar sekali. Jadi saya teringat waktu sekolah kemarin seperti itu. Jadi bapak saya bilang, oh, untuk bisa hidup, skill itu nomor satu. Jadi skill itu bisa menunjang hidup kita, bisa mereparasi Pak ya. Jadi mereparasi Betul sekali, radio, Pak Wayan, mereparasi TV dan lain sebagainya. Walaupun kecil kelihatan, tapi manfaatnya sangat-sangat. Dibanding kita tidak punya skill, dibanding kita tidak punya kompeten. Jadi apalagi zaman saat ini mau kemana kita? Nggak punya kompetensi, nggak punya keahlian. Ya, jadi lapangan kerja saat ini sangat membutuhkan itu untuk bisa kita melanjutkan hidup. Tidak boleh tidak, sebab kompetensi itu juga untuk mendukung kehidupan kita. Ya. Baik, mungkin Bapak bisa cerita nih, kalau untuk sahabat teknika nih yang ingin, nanti ini kan masa-masa PPDB Pak, jadi kan Iya. elektronika ini mesti jurusan yang sangat luar biasa sekali untuk sahabat teknika yang akan beranjak ke sekolah ini dari SMP. Mungkin bisa ceritakan pengalaman di hobi Bapak elektronika Bapak. Jadi bagaimana bisa menemukan minat dan bakat dan hobi ini Pak? Iya, baik Pak Wayan. Jadi ini pengalaman saya mulai awal. Yang jelas satu itu niat. Ingin maju, niat ingin mengembangkan.
Kalau itu tidak ada memang susah. Ya, kita punya hobi, kembangkan hobi kita, lakoni hobi kita, lakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu untuk pengembangannya. Itu. Untuk sahabat teknika, saat ini elektronika itu maju sangat pesat. Baik untuk anak-anak kita yang adik-adik kita yang SMP, jadi TE itu pengembangannya sangat pesat. Saat ini sudah menuju era digital. Ya. Jadi niat dikembangkan. Jadi lakukan sesuatu dengan ketulusan, lakukan sesuatu dengan maksimal. Saya yakin adik-adik nanti akan bisa menuju era emas tahun 45 ini. Kalau saya memang zaman dulu adik-adik, jadi saya itu zaman untuk khususnya untuk adik-adik SMP, kalau saya itu zamannya beda, ya kita paham. Adik itu zaman saat ini, kalau saya zaman dulu yang disebut dengan zaman manual. Kalau saat ini udah zaman digital, pasti jauh beda. Adik. Itu pesan saya, kalau adik-adik siapkan mulai saat ini, bagi saya dan bagi adik-adik, kompetensi itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin punya persaingan di dunia global, ya sebagai bekal hidup dan kemajuan Anda untuk kehidupan di masa depan. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang panutan sekali ya, sahabat teknika. Bapak saya ini memang selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya. Bahkan beliau ini salah satu di jurusan yang memang memikirkan sampai pusing gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang melanggar aturan anak-anaknya, jadi Pak D selalu bercerita ini anak kenapa gitu. Jadi sangat memperhatikan kondisi anak. Seperti kurikulum sekarang yang merdeka itu kita harus memang berpusat kepada anak didik seperti itu. Betul sekali. Jadi kata kuncinya dari Pak D tadi itu tetap kompetensi atau keterampilan kita harus utamakan karena nanti kita hidup ke depannya. Setelah itu ada filosofi lain tentang kehidupan yang Pak D bilang tadi ya, seperti itu. Mungkin sedikit saja Pak D filosofi kehidupan apa yang Pak pegang sampai hari ini bisa sampai yang katakan sukses seperti itu, sukses dalam belajar karena sudah memasuki masa purna bakti kan sukses Pak gitu. Jadi apa yang dipegang teguh Pak? Terima kasih Betul Pak. sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wayan. Jadi banyak hal. Satu, konsistensi dalam melakukan sesuatu. Konsisten. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata lambat. Kita mesti selalu melakukan hal-hal positif untuk kita. Ke depan, kita mesti tanda tanya. Kalau dulu di bahasa asing, kita kasih tahu 5W 1H. Ya. Apa yang kita lakukan? Mengapa? Di mana? Untuk apa? Dan sebagainya. Itu selalu sampai saat ini menjadi pedoman saya. Walaupun mungkin zaman saya masih ketinggalan. Beda dengan zaman saat ini. Sekali lagi tadi udah yang sampaikan bahwa kita ada pada zamannya masing-masing. Kita ada pada bagian kita masing-masing. Jadi adik-adik ke depan khususnya dalam melanjutkan pendidikan nanti adalah Anda pada kondisi saat ini, di zaman saat ini. Anda zaman keemasan, zaman HP, tetapi jangan sampai HP menyakiti Anda. Jadi HP itu bagian hidup, bukan untuk penyakit buat hidup Anda. Ya benar sekali Pak D. Wih, luar biasa sekali ini konsistensi memang kata-kata yang dari 40 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan sampai dilupakan karena kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menimbun keterampilan-keterampilan yang baik juga. Nah tadi sudah banyak sekali diceritakan tentang pengalaman di SMK 3 ini Bapak. Nah selanjutnya Pak nih, nah nanti kan mau purna bakti Pak. Kira-kira Betul sudah sekali. terpikirkan tidak kira-kira kegiatan apa yang pengen selain ngomong cucu Pak. Jadi kegiatan untuk sehari-hari Pak. Iya. Mungkin kita undang juga sih nggak apa-apa karena jaraknya 5 menit. Iya. Baik Pak Wayan, sebelum ke sana di SMK 3 ini juga pengalaman apa? Tidak banyak sih pengalaman. Saya dulu ada juga di
pimpinan bengkel gitu lah, kepala bengkel istilahnya Ya, dulu. kepala Saat bengkel. ini kompetensi namanya, mungkin puluhan tahun. Kemudian ada wali kelas juga dapat, kemudian di kurikulum juga dapat, Ya, di benar. staf. Sejak zamannya Iya, Pak sejak Nyoman nggih. kurikulum sejak zamannya Pak Nyoman. Nggih. Ya, sebelumnya itu juga ada kepala sekolah duluan dengan beliau, jadi sangat banyak. Walaupun tidak begitu ya bagi saya, tetapi sebagai staf cukup pengalaman bagi saya untuk mengetahui bagaimana untuk pengembangan sekolah ini. Iya, benar sekali karena kenapa beliau jadi staf kurikulum karena beliau sangat detail sekali. Kalau bisa dibilang di komputernya filenya detail sekali, administrasinya sangat luar biasa tertata. Nih patut kita jadi contoh seperti itu. Ya mungkin diceritakan Pak tentang nanti setelah Purnabakti Pak, gimana nih? Nah ini Pak Wayan, kalau ngomong pernah bakti belum ada sih. Tapi yang jelas di bayangan saya masih saat ini ingin melepaskan semuanya, itu aja kuncinya, melepaskan beban. Walaupun sesungguhnya tidak hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin kita melepaskan beban semasa hidup gitu. Tetapi niat kita adalah pasti untuk mengisi kegiatan-kegiatan belum ada ya, minimal yang saat ini ya memang momong cucu. Iya benar yang benar. saat ini gitu. Pasti kita akan susun apa yang kita akan laksanakan ke depan. Yang jelas bukan hanya untuk saya, tetapi untuk rumah tangga. Kalau bisa juga buat lingkungan dan masyarakat juga. Oke, untuk elektronikanya masih Pak? Elektronikanya masih, tetapi kita hanya masih di bidang konsultasi di FB. Kadang kalau aktifnya di FB biasa, kita komunikasi dengan alumni-alumni, sebab di FB saya alumni lumayan banyak, termasuk ada yang di Batam sana, Jawa sana, ada yang di Jawa juga, ada yang di Kalimantan, ada yang di Lombok. Kita biasa konsultasi. Kadang dia tanya atau saya tanya, dia tanya, Pak, kalau begini gimana? Ayo kita coba sama-sama gini. Ada yang di Politon itu biasa, itu alumni udah ada di sana. Kadang kita tanya ke sana, malah dianya tanya ke kita, saling isi. Ya, itu sebagai Jadi ilmu itu tidak bisa kita sepihak. benar sekali Pak, Iya, benar-benar. Kita mesti saling isi gitu. Iya, Itu kalau kegiatannya. dulu kan memang ada televisi, sekarang masih ada televisi, hanya saja berubah menjadi lebih kecil kan gitu Iya, Pak ya. betul sekali. Nah, cuma dari pesan-pesan tersebut sangat menggugah ya. Jadi ada pesan-pesan moral yang Pak D katakan seperti tadi, seperti itu. Iya. Nah, ini Pak, terakhir Pak. Nah, ketika sudah nanti ya mudah-mudahan sehat selalu, kita bisa ngundang lagi sebagai penasehat pembina di sini ya, mudah-mudahan ada waktu Pak ya main-main lagi Siap. ke SMK kita, melihat teman-teman kita lagi seperti Iya. itu. Nah mungkin ada pesan atau kesan atau harapan ke depan nih untuk sekolah kita ini Pak, seperti itu. Iya. Baik Pak Wayan, sebelum itu kalau saya itu semasa mampu pasti siap melayani siapapun yang membutuhkan ilmu yang saya punya dengan keterbatasannya zaman, silahkan kita konsultasi, kita tanya-tanya. Mungkin juga adik-adik SMP nanti yang mau sekolah di SMK 3 silahkan, baik lewat WA atau di Facebook. Ya Facebook saya cukup lumayan temannya ya, dan saya juga aktif di Pekan Online. Ya, di pasar online saya juga aktif di situ, iseng-iseng aja, bukan untuk ini sih, intinya untuk mendapatkan teman ya. Nah, yang jelas saya hidup di sini di SMK 3 ini. Ke depan yang saya inginkan SMK 3 ini maju, dan maju, mengikuti kemajuan zaman. Walaupun dengan penuh keterbatasan, saya ketahui itu ya, mesti maju. Apalagi khususnya di TE, elektronika saat ini kita mesti mengikuti, kita ketinggalan jauh. Ya, dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju pasti jauh. Yang jelas kita ingin tetap punya keinginan untuk lebih baik dan lebih baik. Saya Oke. pasti mendukung dan mendoakan supaya kedepannya SMK 3 itu lebih baik. Siap, terima kasih Pak D, luar biasa sekali.
Jadi sahabat Teknika, kita sudah menghemat waktu berapa tadi? 40 tahun untuk belajar. Jadi kalau kita umurnya sekarang anak-anak umurnya masih belasan tahun, jadi kalian menghemat waktu 40 tahun untuk pengalaman kehidupan yang luar biasa ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada satu statement, satu kalimat atau dua kalimat motivasi untuk sahabat Teknika, mungkin untuk teman-teman guru, rekan sejawat atau pemirsa yang lain seperti itu Pak. Iya Pak Wayan. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan, yang jelas hidup dengan konsisten dan semangat. Jangan ada kata putus asa dalam kehidupan. Mesti lebih baik dan lebih baik. Ya, luar biasa. Jadi saya sangat salut sekali sama orang tua saya yang saya tuakan di jurusan. Baik, sahabat Teknika, demikianlah perbincangan OPS kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat Teknika semua. Baik, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Berdayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar itu menyenangkan. Dan belajar itu membuahkan prestasi. Mari budayakan belajar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika.